Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117 dan 118 pada subtema 3 pembelajaran 1 di kelas 3 SD. Oke adik, tapi sebelum kita bahas kunci jawabannya, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe, nyalakan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik, langsung saja kita simak kunci jawaban di halaman 109. Ayo membaca teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan dengan sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Kunci jawaban halaman 109 dan 110. Berilah tanda centang dalam kotak bila kalimat-kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Batu bata merah dan pecahan genting letakkan dasar pot. Benar. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Benar. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Salah. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Betul. Nomor 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Benar. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah. Sebelum diletakkan di tempat diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 110 dan 111. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang-orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Jawabannya laporan hasil wawancara. Narasumber Pak Wali, pewawancara Banu, cara merawat bunga anggrek di pot. Anggrek adalah tanaman hias yang indah. Tanaman ini memiliki bunga yang cantik dengan aneka warna yang menawan. Selain menanam langsung di tanah, tanaman anggrek dapat ditanam dalam pot. Berikut cara menanam anggrek di pot serta merawatnya. Pilih varietas anggrek. Bunga anggrek memiliki banyak varietas. Untuk pemula sebaiknya pilih anggrek Cattleya, anggrek moth, atau Venus slipper. Anggrek bisa menjadi tanaman yang rewel dan sulit bertahan hidup, namun ketiga part tersebut relatif mudah tertanam dan merawatnya. Pilih pot kecil, sebaiknya memilih pot plastik atau tanah. Lihat berukur periksa apakah ada bila atau lubang dalam pot sehingga media tanam akan dikeringkan dengan baik. Akar harus pas ke dalam pot tanpa perlu ditekuk atau dipelintir dan tidak boleh menyisakan terlalu banyak ruang berlebih. Anggrek mendapatkan sebagian besar strukturnya dari akarnya, bahkan anggrek tumbuh paling baik di pot berukuran lebih kecil agar sistem akarnya lebih padat. Pilih media tanam agar ada lebih 30.000 jenis anggrek dan berbagai media tanam jenis. Yang umum di antaranya kulit pohon cemara, pakis pohon lumut, sphagnum, dan perlit. Anggrek Cattleya lebih menyukai kulit kayu cemara yang kasar. Kulit kayu cemara yang sedang paling baik untuk anggrek moth, dan kulit kayu lumut harus cocok untuk anggrek Venus slipper. Isi bagian bawah pot dengan busa. Salah satu aspek terpenting menanam anggrek dalam pot adalah memastikan drainase yang baik. Gunakan kacang kemasan busa untuk membantu mengalirkan kelebihan air dari akar dan media tanam. Ini juga mencegah busuk akar pada anggrek. Keluarkan anggrek dari wadah aslinya. Pegang batang anggrek dengan kuat dan goyangkan wadah lembut untuk melonggarkan satu wadah. Longgar, tarik anggrek dengan hati-hati tanpa merusak akarnya.
Jika sulit jangan dipasang karena dapat membahayakan anggrek. Sebaiknya gunakan gunting untuk memotong wadah dari tanam dengan hati. Pegang anggrek dalam pot, kemudian isi dengan media tanam. Kenakan cahaya, siram seminggu sekali. Letakkan di tempat gelap. Berikan pupuk cair. Itu dari sirami anggrek secara terus setiap minggu, setiap kali, tidak menggunakan pupuk cair. Seminggu setiap kali, tidak menggunakan pupuk cair. Kunci jawaban halaman 113. Ayo mengamati di sekolah. Siti tanam pohon sirih. Sirih tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-teman belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 sudah berulang angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus langkah seterusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. S sama dengan 1. 1 sama dengan 3, R sama dengan I sama dengan 3, R sama dengan 5, I sama dengan 8, H sama dengan 10. Sekarang kita bantu mesin melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Yuk, pohon sirih yang baru tanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih berada di posisi B. Berpindah dari satuan, kita dapat menuliskan pertunjukan jumlahnya 0 tambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih yang ada di posisi angka 3 setelah berwaktu pohon sirih bertambah 2 satuan. 3 ke 2 satuan sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu bertumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? 4 tambah 7 sama dengan 11. Kunci jawaban halaman 115 dan 116. Ayo berlatih, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini dia. Tambah 2 sama dengan 7. 2 tambah 3 tambah 8 sama dengan 11. 4 tambah 4 sama dengan 8. 6 tambah 3 9. 3 tambah 9 12. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 116. 5 tambah 2 sama dengan 7. 3 tambah 8 11. 4 tambah 4 8. 6 tambah 3 9. 3 9 12. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 117 dan 18. Ayo mengamati. Siti sudah membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun bunga. Siti telah membantu ibu Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini dia. Jawablah pertanyaan berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Motif yang paling kusuka motif yang pertama. Apa yang menarik dari motif yang kamu suka? Yang menarik dari motif adalah sederhana dan warnanya indah. Warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hiasan? Warna yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hiasan adalah warna hijau, merah, kuning. Mengapa? Karena ketiga warna melambangkan motif tanaman yang ingin saya buat. Ya. Baik adik-adik, ini dia kunci jawabannya. Halaman 109 sampai 118. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Baik adik-adik, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Akhir kata adik-adik, pakai masker dan jaga jarak. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Oke adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.